Selamat sore pemirsa, Dinius kembali hadir menyapa Anda pada sore hari ini. Bersama saya Andito akan membawakan program berita terbaru yang membawa berita terupdate dan menarik untuk Anda. Di antaranya, kasus yang ramai dibincangkan di Indonesia, judi online sangat berdampak buruk bagi para pemainnya. Selain ekonomi, faktor keluarga juga dapat terdampak, seperti halnya yang dialami oleh Bribturian Dwi Wicaksono, anggota Polres Jombang, Jawa Timur. Bribturian dibakar habis oleh istrinya, Bribturian Fadliatun, yang merupakan seorang polwan di Polres Mojokerto. Keluarga yang dua-duanya adalah anggota Polri, pelaku maupun korban. Pelaku sama korban apa? Untuk pelaku dan korban adalah suami istri, di mana istri merupakan anggota Polres Mojokerto Kota dan korban merupakan anggota Polres Jombang. Ya, peristiwa naas tersebut terjadi di rumah mereka, tepatnya di Kompleks Asrama Polisi Kota Mojokerto. Di sini, saudara, pelaku dan korban tinggal bersama ketiga anak mereka. Kompleks Asrama Polisi ini menjadi saksi bisu. Korban dibakar oleh istrinya. Korban dibawa ke RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Kota Mojokerto, karena mengalami luka bakar hingga 96%. Saat tiba di rumah sakit, kondisi korban yang memprihatinkan membuatnya harus dirawat. Pasien ini memang cukup berat dengan luka bakar yang cukup luas, sekitar 96%. Ketika datang ke rumah sakit atau ke UGD kami, kondisinya cukup berat dan kami segera lakukan stabilisasi dan perawatan untuk kondisi emergensinya. Saudara, polisi menangkap seorang karyawan di perusahaan elektronik di Batam yang mencuri 143 unit ponsel milik perusahaan senilai 450 juta rupiah. Hal ini dilakukan karyawati tersebut lantaran dirinya terjerat hutang pinjaman online sebanyak 100 juta rupiah. Kasus ini terungkap pada 30 Mei 2024. Polisi lalu menjalani penyelidikan hingga mengamankan pelaku. Kasus itu terungkap berawal dari laporan perusahaan pada 30 Mei 2024. Polisi lalu melakukan penyelidikan hingga mengamankan pelaku. Karyawati itu menjabat sebagai pengecek hasil produksi. Dia telah mencuri ponsel hasil produksi perusahaan tempatnya bekerja sejak 21 Mei hingga 29 Mei 2024. Atas tindakannya itu, perusahaan mengalami kerugian sebesar 450 juta rupiah. Tidak apa-apa, kenapa sisanya ini hasil? Dia sebagai PRO yang tahu jenis handphone atau handphone yang sudah ready yang akan dipasarkan ke pasar, kemudian dicek di sistem, kemudian yang ambil satu-satu dari beberapa tenan yang ada di Sanusa, yang ada di pabrik. Harga bahan pokok di beberapa tempat kembali melonjak. Hal ini kembali terjadi membuat masyarakat menjadi resah. Pemerintah juga mengupayakan untuk menangani hal ini. Sekarang sudah ada rekan saya, Abimanyu, yang berada di pasar tradisional Ciledug, Tangerang. Bagaimana kondisi harga bahan pokok di sana, Abimanyu? Baik, terima kasih Andito. Selamat malam pemirsa. Harga sejumlah bahan pokok atau sembako di Pasar Ciledug, Tangerang, Banten mengalami kenaikan signifikan. Dalam beberapa pekan terakhir, kenaikan harga ini membuat para pembeli resah dan pedagang mengeluhkan omset yang menurun. Salah satu komoditas yang mengalami kenaikan harga drastis yaitu cabai. Harga cabai merah saat ini mencapai 80.000 per kilogram, naik dari harga sebelumnya yaitu 60.000 per kilogram. Kenaikan harga ini membuat cabai menjadi salah satu bahan pokok termahal di Pasar Ciledug. Selain cabai, harga telur ayam juga mengalami kenaikan. Harga telur ayam saat ini mencapai 33.000 per kilogram, naik dari harga sebelumnya yaitu 28.000 per kilogram. Kenaikan harga telur ayam ini dipicu oleh berkurangnya pasokan dari peternak ayam. Harga daging sapi saat ini mencapai 145.000 per kilogram, naik dari harga sebelumnya yaitu 140.000 per kilogram. Harga ayam broiler mencapai 44.000 per kilogram, naik dari harga sebelumnya yaitu 40.000 per kilogram. Kenaikan harga sembako ini menyebabkan masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Banyak warga yang mengeluhkan
pengeluaran mereka yang membengkak. Beberapa sebab kenaikan harga pokok sembako di Pasar Ciledug ini diantaranya peminatnya yang tinggi, memicu lonjakan harga di pasaran. Lalu pasokan barang yang berkurang, cuaca ekstrim dan hama tanaman menyebabkan pasokan beberapa komoditas seperti cabai berkurang. Hal ini memperparah kenaikan harga. Selain itu, praktek penimbunan juga yang dilakukan oleh oknum tertentu tidak dapat dikesampingkan. Hal ini dapat memperparah kelangkaan dan kenaikan harga sembako pemerintah kota. Pemerintah Kota Tangerang telah mengambil langkah untuk menekan kenaikan harga sembako seperti menggelar operasi pasar murah dan menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat. Namun, upaya ini belum mampu sepenuhnya mengatasi masalah ini. Kenaikan harga sembako masih menjadi beban bagi masyarakat, terutama bagi keluarga prasejahtera. Masyarakat diimbau untuk berhemat dalam berbelanja dan mencari alternatif bahan pokok yang jauh lebih murah. Segitu saja yang dapat saya laporkan. Kembali ke studio, Andito. Baik, itulah beberapa berita hari ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa.